98,8 Citra FM, Wonoso banget Sobat Citra. Kita masih agak kepanasan juga ya nih cuaca sekarang ini. Waduh, luar biasa banget sih ini. Kita harus siap dengan segala perubahan ya Mas ya. Oke, dan kita masih bersama Mas Hamdan, Mas Dima, dan juga Mas Hamada Sobat Citra. Tadi kita udah bahas tentang pemuda dan lain sebagainya. Kita udah ngobrol kesana kemari gitu ya. Dan ini kita tadi juga udah minta pendapat dari masing-masing gitu ya. Kedepannya tuh kalau misalnya walau beda-beda organisasi tuh pengennya nanti organisasi di Wonosobo tuh ada kegiatan apa sih gitu ya. Kalau Mas Dimas Fikri Ardi dari EMM, apa nih pengen seperti apa nih nanti organisasi di Wonosobo? Nah, karena organisasi mahasiswa itu yang kita kelihatan di Wonosobo itu ada PMII, JNMI, kemudian ada HMI, HMI karena mungkin berhalangan. Jadi harapannya sama seperti kita bisa konsolidasi, terutama kan kita ini juga program salah satu di MM juga ada. Jadi kita pinginnya ada konsolidasi eksternal. Jadi ini bagian dari kami karena kita juga punya internal juga konsolidasi. Itu yang kita gencarkan sehingga kita ketika ada sesuatu yang perlu kita gencarkan, kita perlu didiskusikan, dikumpulkan. Karena kalau kita hanya berkata-kata tapi tidak mencerminkan kita mahasiswa kan alangkah tidak cocoknya. Jadi kita udah punya banyak, kalau lihat di media lain kita punya ada contoh podcast lain juga. Jadi kita bisa punya gambaran ketika kita bisa berdialektika dengan baik kan itu sesuatu yang bagus. Jadi kita akan membuka wawasan, nggak ada namanya perbedaan apalagi ketika kita bisa melihat sekarang bulannya Sumpah Pemuda dan mesti selalu dibarengi dengan bulan bahasa. Jadi ketika bulan bahasa ini, bulan Sumpah Pemuda, ketika kita bisa menggunakan kolaborasi kita dengan baik, mencerminkan kita sebagai mahasiswa dengan dialektika retorika yang baik. Jadi itu mencerminkan ketika kita punya value. Jadi ketika kita punya value itu salah satunya dengan cara kita diskusi seperti ini. Iya, berarti diskusi itu penting sekali gitu ya, apalagi buat mahasiswa Sobat Citra. Oke, kita ke pertanyaan terakhir aja ya, karena kita udah masuki season terakhir nih Sobat Citra. Aduh, udah nggak kerasa 1 jam ya. Oke, Mas Dimas dulu aja deh ya. Apa yang harus diwaspadai oleh para pemuda saat ini ya, dimana sekarang kan era digital tuh kan sangat luar biasa banget. Terus ada pasar bebas dan lain sebagainya gitu ya, dimana kita juga akhir-akhir ini perang-perang dan lain sebagainya gitu kan. Gimana sih ini sebagai pemuda Indonesia gitu? Sebelum masuk ke bagaimana kita harus bisa mensikapi, jadi seharusnya kita refleksi dulu terlebih dahulu ketika kita sekarang bulan Sumpah Pemuda. Kita seharusnya bisa melihat tadi yang saya katakan historinya dari Sumpah Pemuda itu, semangatnya para pemuda. Kemudian dia juga bisa menyatukan dengan hasil dia rapat kongresnya itu, kemudian kita bisa melihat histori dari itu. Jadi ketika sekarang pemuda-pemuda yang ada di Indonesia terutama, jadi kita bisa menggunakan media sosial itu sebaik-baiknya. Ketika kita sudah kehilangan media sosial itu dengan tidak mencerminkan diri sendiri, jangan lakukan. Jadi ketika kita punya pengembangan apa yang sudah kita pelajari, kita lempar, itu lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti itu. Gitu ya. Oke, Mas Hamada, gimana apa yang harus diwaspadai nih sebagai pemuda Indonesia untuk sekarang ini? Yang perlu dan harus diwaspadai pemuda Indonesia adalah serangan-serangan dari luar negeri. Kemudian kita juga yang sudah disampaikan tadi tentang perbedaan, karena di Indonesia masih zaman sekarang ini walaupun kita sudah bersatu kemudian dengan adanya Sumpah Pemuda, tetapi masih banyak pemuda-pemuda yang beda idealisme, beda pikiran sedikit, itu mereka bisa bahkan beradu fisik. Padahal sebetulnya ketika kita beda pemikiran, beda ideologi itu tidak masalah. Yang penting kita bisa menyelesaikan tersebut, kita bisa sharing, kemudian kita bisa didiskusikan dengan baik, kita mencari jalan keluar yang terbaik lah bagi kita semua begitu. Iya, oke. Kalau Mas Hamdan, kalau bagi saya yang perlu kita waspadai saat ini sebagai pemuda, saya berangkat dari pepatah dari Bung Karno. Jadi kamu boleh jadi orang Islam tapi kamu jangan jadi orang Arab. Kamu boleh jadi orang Kristen tapi kamu jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia. Bahwasanya kita itu tidak boleh lupa bahwa kita itu mempunyai sebuah
banyak sekali kebudayaan, tradisi yang cukup banyak. Jangan sampai karena kita gagal menyaring budaya-budaya dari luar sehingga kita lupa dengan bangsa kita sendiri. Bahwasanya kalau melihat era saat ini kan gerakan pemuda ini cenderung mengalami kebingungan. Oh iya. Kalau kita kilas balik ke belakang, di era kolonialisme itu gerakan pemuda itu mempunyai sebuah teori acuan terhadap gerakan-gerakan kiri, komunis sosialis, karena di situ eranya era-era melawan penjajahan. Di era Orde Lama dan Orde Baru juga hampir sama, karena di situ kita melawan diktatoriat sebuah pemerintah. Dan di pasca reformasi ini kita agak kebingungan karena kita sudah diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi juga kita bingung menentukan mau ke arah mana. Dan jadi yang perlu kita waspadai yaitu bagaimana kita mempertahankan kebudayaan kita sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan tradisinya, dan juga kita mampu merdeka berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mampu maju dengan lokalitas dan potensinya yang ada di negara kita sendiri. Iya seperti gitu itu. ya Sobetan. Oke, closing statement sekalian Mas Hamdan ini untuk acara kita hari ini. Closing statement dari saya mengutip dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dia itu salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang di situ menerbitkan sebuah kitab Al-Fikr An-Nahdiyah. Dia berbicara bahwasanya jadilah seperti ikan hidup. Meskipun hidup di dalam laut bertahun-tahun, berabad-abad, dia akan di dalam air yang asin, dagingnya dia tidak akan pernah asin. Jadi di situ kita menyimpan bahwasanya kita itu harus mempunyai prinsip yang tegak dan lurus, tegak dan menegakkan, sehingga sebagai pemuda harus mempunyai prinsip, mempunyai nilai dalam memperjuangkan sebuah hal, dan juga mempunyai orientasi yang jelas untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara. Iya gitu. Kalau kita dengar dari Mas Hamdan ini literasinya banyak banget ya Mas ya. Masih belajar. Oke, kita ke Mas Hamada nih. Monggo closing statement ataupun pesan-pesan yang mau disampaikan. Pesan-pesan yang disampaikan dengan adanya bulan bulan Sumpah Pemuda dan bulan bahasa ini, kita betul menjadikan Sumpah Pemuda itu suatu dasar kita bagi pemuda. Kita bisa bersatu, berkolaborasi satu dengan yang lain, kita saling bahu membahu, kemudian kita bertukar pikiran untuk memajukan bangsa. Begitu. Oke, kita lanjut ke Mas Dimas nih, monggo Mas. Closing statement dan pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo. Oke. Cukup simpel buat kami karena seharusnya kalau kita pemuda, kita harus bisa berperan, tapi jangan baperan. Ya, jangan baperan ya Sobat Istra. Oke, terima kasih ya buat Mas Hamdan Abror dari PMII, Mas Dimas Fikri Ardi dari IMM, dan Mas Hamada Mujahid dari GMNI udah hadir ke Istra FM. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan kesempatan ya. Oke, demikian Sobat Cita untuk talk show spesial kita hari ini. Sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan, dan akhirnya keep Wonosobo Asri Forever. Saya Riki Bibisana pamit. Wassalamualaikum. Pareng.